Ini akan jadi sebuah video yang nggak tahu, banyak orang akan menganggap mungkin menarik. Gue pakai kacamata juga biar sama deh. Nah, itu dia. Karena bersama dengan gua adalah CEO Comika yang baru. Apa kabar Daniel? Baik, Pak. Beliau namanya Daniel Santoso. Untuk banyak yang nonton acara stand up, terutama acara gua, pasti bertemu dengan Daniel. Dan sebenarnya lu udah 3 minggu ya per video ini ya? Iya, per video ini. Tapi baru diumumkan secara resmi di Town Hall baru Senin kemarin. Betul. Gue bersama dengan Angga Diandri sudah turun dari posisi sebagai CEO, co-CEO, dan masuk menggantikan adalah Daniel Santoso. Gue naik dalam posisi gue sebagai komisaris utama. Nah, sebelum kita ngomongin kenapa lu, mari kita ngomongin hubungan kita dulu. Oke. Gua sama Daniel udah, lebih tepatnya dibilang kenal sih enggak, tapi gue udah ketemu sama Daniel dari tahun 2013. Betul. Lu nonton Mesake Bangsaku. Mesake Bangsaku. Lu adalah pecinta stand up yang tadinya kuliah di luar ya? Apa sih? Betul, kuliah di luar. Keluar di Sydney kan. Udah sering nonton stand up, dulu Russell Peters sering datang. Itu 2 kali ikut datang, karena dalam waktu 3 tahun gua kuliah, 2 kali dia tur ke Sydney. Gua datang, terus habis itu adalah skena-skena yang lokal-lokalnya, itu suka datengin juga. Ya, sebenarnya skena stand up Australia itu cukup oke. Salah satu produknya adalah Ronnie Cheng sebenarnya. Betul. Ronnie Cheng gede di Betul, sana betul, sebenarnya. betul. Tapi Ronnie Cheng nggak punya logat Australia ya? Iya, karena dia juga di Hong Kong kan. Oh iya ya. Ya, jadi karena Chinese community di sana quite tight knit, ya akhirnya begitu-begitu juga. Ya, ya. Sebelum akhirnya dia pindah ke Ronnie Cheng, pindah ke New York, kerja di Daily Show sebagai kontributor. Betul. Sekarang punya karir sendiri. Nah, lu kuliah di mana di Gua di sini di Macquarie University. Macquarie University? Ngambil apa waktu itu? Accounting. Accounting. Sangat hitung-hitungan dunia percinaan ya. Sesuai tampang. Nah, datang dari Sydney yang udah terpapar sama stand up. Waktu lu pertama kali balik ke sini tuh 2011. 2011. Tapi lu nggak langsung nonton gue. Nggak nonton. Beda Karena nggak tahu. nggak Tahu waktu nggak itu. tahu kan belum tahu apa kan dulu kan Instagram kayaknya Nggak ada. masih early stage. Dulu Ya waktu mungkin itu- early stage masih tagging location Iya, gitu-gitu. gitu doang. Jadi nggak tahu kita. Merdeka dalam Bercanda pun lu nggak nonton. Nggak nonton. Lu tahu 2013 gue punya Mesake Bangsaku tuh dari mana berarti? Twitter. Twitter, betul. Tapi gue udah nge-tweet dari 2008, lu baru follow berarti? Enggak, mungkin karena udah kekubur kan. Kan tweetnya tadadadat Iya. masuk. Nggak nemu deh. Nggak nemu. Oh. Baru terpaparnya pas Mesake Bangsaku. Pas Mesake Bangsaku. Memang activity promonya juga jauh lebih tinggi sih. Oh, really? I didn't know Dari that. on my side, on my part, activity promonya juga lebih aktif, lebih kenceng. Karena waktu itu ada panik juga karena ini 1.000 penonton lebih waktu itu kan. Mesake Bangsaku kan di Teater Besar Jakarta 1.200. And that was big ya back then ya. It was big. Sekarang kan 1.000 is like. Iya. buat Panji sih setiap show-nya tuh big untuk Panji. Kayak waktu di Usmar Ismail kan jadinya 2 show, 600 penonton, never done that before. Iya. Waktu di Mereka Dalam Bercanda 800, never done that number before. 1.000 dan 3.000 selalu untuk Panji selalu untuk pertama kali lah. Nah, di Mesake Bangsaku dia duduk paling depan bersama dengan saat itu kekasihnya. Betul. Masih berhubungan baik? Tidak. Nah, terus gue ingat gue ada beat. Beat ini tuh tentang, sebenarnya ini chunk tentang kalau ada yang salah di depan kita tuh kita mesti protes. Karena ada banyak kesalahan yang kita biarin. Ada toa masjid di bagian chunk Yeah. itu. Tapi ada satu joke, forrider. Provider. Di mana harusnya nggak boleh tuh forrider kalau bukan ambulans, bukan orang pemerintahan, bukan presiden tuh nggak boleh. Betul. Harusnya itu salah, kita harusnya tegur. Nah beatnya tuh adalah, harusnya kita stop tuh. Si Uit itu terus kita samperin terus, selamat siang, Bapak tahu salah Bapak apa? Nah, ketika beat itu, gua tuh lagi ngelihat hasil editannya, lagi nge-review editan. Gua ngelihat dia berdiri sambil tepuk tangan yang tanpa dia sadari itu membuat orang di belakangnya jadi berani untuk tepuk tangan juga dan sambil berdiri. Akhirnya, satu teater besar Jakarta 1.200 orang itu standing ovation dan itu sampai dengan detik ini satu-satunya joke gua yang disambut tepuk tangan. Dipimpin oleh dirigen Daniel yang saat itu cuma ngerespon Nggak aja tahu, kan. dan nggak tahu kan di depan soalnya. Iya, lu kan paling nggak bisa depan. ngeliat ke belakang Iya, gitu. iya. Jadi nggak tahu. Bahkan kagetnya gue terekam dalam situ karena gue sempat gitu. Oh, ya? Iya ada kayak gitu. I stop for a while. Iya. Kemudian masuk lagi. Sejak itu gue ngeh sama Daniel. Oke. Daniel muncul terus tuh Ya. setelah Mesake Bangsaku juru bicara. Juru bicara kelihatan. Abis itu Pragiwaksono lo nonton. Ya.
Abis itu Keadaan Kahar bahkan lu nonton. Nonton. Abis itu Ternyata ini sebabnya lu nonton, dan Komodo Mononoke lu nonton. Iya. Dan bukan cuma nonton sekali, Betul. lu nonton 4 kali. 4 kali. Di mana aja tuh? Di Jogja, Semarang, Bali, sama Jakarta. Dan sebenarnya Daniel tuh tidak satu-satunya orang yang kayak gitu. Ada sejumlah orang yang nontonnya beberapa kali. Bahkan Arif Alfiansyah waktu Mesake Bangsaku nonton 3 kota kalau gue nggak salah, yang sekarang jadi stand up comedian tentunya. Nice. Iya, dia dulu bilang dia ngefans banget sama gue, sampai akhirnya sekarang dia benci. Dia ke Jakarta karena kemakan omongan gue. Brengsek juga di Sipaji. Nah, Daniel terpapar sama stand up gue, tapi Daniel bukan cuma nonton gue. Iya. Lu nonton banyak. Sebenarnya awalnya nonton Panji ya. Tapi awalnya gitu jadi nonton di Jakarta nonton Panji. Lokal ya. Lokal pertama Panji. Abis itu kalau boleh tahu dan kalau masih ingat, lokal kedua siapa? Siapa komika Indonesia selanjutnya yang lu tonton? Wah. Gak inget ya? Gak inget. Tapi kalau tidak salah adalah skena pertama kali Marshall naik. Itu berarti Comika Bane Market? Bukan. Fest waktu itu kalau nggak salah ya. Oh. Yang stand up di fest dulu. Kuningan di atas itu loh. Oh ini local stand up day. Local stand up day. Local yang stand up di Kuningan LSD. City. Iya. Iya, oh itu. Iya. Jadi lu nonton show total kan? Iya, banyak orang itu. Oh. Ada lagi yang lu, karena gue tahu sekarang sih lu waktu itu sempat nonton Radit, gue tahu. Iya. Terus show-nya siapa lagi yang lu tonton kalau recently? Gemini, Priska Barusegu. Iya, terus habis itu yang ini loh, Black Camping. Abdur. Watch Abdur, Musdalifah juga pernah. Abdur udah 2 kali Black Camping, sama yang pertama kali sekali. Rewrite, Bahkan Rewrite pun lu nonton. Nonton. Oke. Di Antah Berantah itu. Iya betul. Ada sebuah tempat yang sebenarnya gereja. Lucu banget ngeliat Abdur manggung di tempat yang biasa dijadiin gereja. Oke, itu apa lagi? Terus habis itu Musda udah, dia Musdalifah udah, juga. Iya. Udah, terus Ben Danio nonton. Mr. Ben, ya. Mr. Ben nonton. Sebelum-sebelumnya ketika HH Corp yang di-hire sama Pemda ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Nah. Apa ya nama acaranya ya? Gue lupa. Tapi ya Pemprov tuh acaranya Anies itu sebenarnya. Acaranya sudah. Betul. Ya, Ernest yang diundang bukan? Iya, betul. Ernest yang diundang bukan saya. Kenapa saya tidak diundang Mas Anies? Tapi itu lu juga nonton. Jadi sebenarnya anak-anak komika Indonesia tuh kenal lu. Nah, harusnya ya udah pernah ngeliat Cina ini. Apa yang menyenangkan Apa yang menyenangkan datang dari orang yang terbiasa nonton stand up di Sydney? Apa yang menyenangkan dari skena ini kalau dari mata lu? Di Indonesia nih. Di Indonesia apa yang lu suka? Jadi when you say kan comedy is about context kan. Ya di Indonesia pasti konteksnya lebih dapat lagi, lebih deket lah. Sometimes kalau kita nonton misalnya yang benar-benar terlalu jauh, kayak Dave Chappelle gitu, kalau kita nggak sering nonton berita sana, kita nggak dapat. Betul. Ini apaan, dia ngomongin apaan? Iya. Masalah yang dia omong itu bukan masalah kita. Bukan masalah kita. Dan ini kembali ke poin ketika Daniel standing ovation untuk sebuah joke, karena secara konteks kita semua ngerti polisi foreigner yang ngeganggu itu dan punya keresahan pengen ngomong juga lu tuh salah gitu. Betul. Ya. Do you have a favorite though? Comics? Iya. Di luar saya lah ya, kan ada sayanya. Di luar saya. Of course. I think Founders harus solid lah ya. Iya, Founders ya. Ernest, ya, Radit. Kita kayaknya nonton show yang sama. Kita nonton show, bukan maksudnya tidak di hari yang sama, tapi tour yang sama tuh. Show-nya Radit yang Cerita Cintaku kalau. Oh, lu Cerita Cintaku. Gue nontonnya Cerita Sebelku ya. Cerita Sebelku. Gua nonton Cerita Sebelku, lucu banget. Dia ada satu beat, I can't spoil it. Oke. Tapi beatnya tuh tentang Lion King. Untuk siapapun yang nonton pasti tahu beat itu. Nah, sudah terestablish bahwa Daniel ini mencintai kesenian stand up comedy gitu kurang lebih. To a point di mana rada-rada nggak logis, dia nonton gue aja berkali-kali. Oh iya, di antara semua kota itu yang oke, kayak I would assume Bali oke banget karena dapat AB dan dapat those two are my favorite. Iya. AB tolong bikin di Jakarta. Really hope please do. That guy is crazy. Iya, di situ ya. Yang paling happy di situ. Paling happy, not really. We got COVID scare, right? Iya, betul. Betul, hampir sekali. Kita. Saya hampir kenapa? Gue takut banget sama kayak gitu-gitu. Saat itu ya, gue parno banget. Itu. Dan sebenarnya saat itu secara pertunjukan yang salah satu yang
I would say uncomfortable karena AC-nya mati kan. Iya, If you remember, iya. itu AC-nya mati. Betul. Yang mana yang menurut lu? Jakarta is still the best lah ya. Jakarta ya? Jakarta is still the best. Duduk Tapi di mana lu? Yang pasti nggak di pojok kelihatannya. Enggak, tetap di depan. As usual, kita sedang antri. Jadi, tapi pas pintu masuk di tempat Bang Panji sama Marshall masuk. Oh, dari situ. Dari situ. Oh, oke, ya. Nah, jadi Daniel sudah establish dia tuh senang stand up, cinta stand up. Ini adalah salah satu alasan yang membuat para komisaris itu setuju dengan onboardingnya Daniel. Karena dari sudut pandang kami, gua sama Toro udah ngomong bahwa ini perusahaan ini udah harus maju dari fase bootstrapping yang mana semuanya itu datang dari duit yang dihasilkan sendiri sampai masuk ke era fundraising. Tapi gua sama Angga, kendati pun Angga ini adalah orang dengan growth mindset terbaik yang pernah gue lihat. Kami akan selalu dalam fase lagi belajar soal fundraising sambil melakukan fundraising. Sementara fundraising itu, dan nanti kita akan ngobrol, adalah satu art form tersendiri. Betul. Gitu. You have to be knowledgeable, understand the lingo, understand who's who, dan tahu have a sense of it. Kayak kalau lu sering melakukan sesuatu kan lama-lama instingnya tajam ya, untuk tahu ini orang gue kasih atau gue tawarin berapa dan segala macam ya. Dan itu yang membuat gua sama Angga juga tahu. Kami sempat ngobrol di atas, kami ngobrol, Tor, ini kalau kita mulai fundraising, there's a huge possibility kita akan berhenti nih jadi co-CEO. Karena logically, untuk orang yang nggak ngerti ya, dan tolong dikoreksi kalau gue salah, logically, kita mau fundraise, misalnya kita butuh duit segini. Orang nanya, itu duit untuk apa? Ini plan-nya. Dia akan mikir kan, tapi mampu gak ya nih orang untuk ngejalanin ini? Apa bukti yang bilang bahwa lu mampu? Lu minta duit segini, lu mau bikin ini. Emang lu pernah? Apa waktu itu pertimbangannya? Nah ini kan akan menyulitkan usaha fundraise. Karena untuk siapapun yang tahu ini, investors, they invest in people, they invest in team, they invest in the leaders. Kita tadi ngomongin Instagram. Orang ketika invest di Instagram, bukan pengen Instagram untuk terus jadi tagging location, nggak terus jadi... Ya kan gue invest aplikasi foto per filter, gitu mulu dong kan? Enggak. Berubah sampai akhirnya dibeli Meta kan karena Meta ngelihat sesuatu ini barang bisa jadi bahkan fitur Snapchat taruh di situ, fitur TikTok masuk di situ. Live kan juga bisa di situ kan? Iya. Jadi jadi udah pasti YouTube juga nggak seperti itu originally. Jadi memang kalau lu bertanya-tanya, oke, kalau misalkan bisnisnya berubah, berarti orang nggak invest di bisnis, enggak, invest di orang. Betul. Ketika mereka ngeliat orangnya, oh ini tahu, ya udah dijalanin. Nah inilah yang kenapa akhirnya pembicaraan ini oleh komisaris diaminin, I guess it's time untuk ketemu sama orang yang bisa masuk ke fase berikutnya. Datanglah Daniel yang sebenarnya 5 tahun yang lalu pernah ngobrol sama gue, 2019 kan? 2019. Right after Januari setelah Pragiwaksono selesai. Pragiwaksono selesai in Desember. You're still having sore throat gara-gara habis tour. That Januari. Nah, kami ngobrol, dia sebenarnya bikin deck. Yang lu pikirkan sebenarnya tadi untuk Comika ID ya? Untuk Comika ID. Dan kemarin baru dikasih lihat decknya masih ada. Dan di deck itu apa yang lu kasih lihat ke gue? Jadi Comika ID awalnya kan digital download ya Pak ya. Tapi but then we know a lot of platform itu move to streaming back then. Tapi kan sekarang udah banyak yang kejadian nih, including the rise of video. Itu kita bisa lihat the first ini kan ya, mover dari video.com by the way. Video.com yang bisa muter sinetron on demand. Sinetron on demand. Ya kan itu kan belum ada sebelumnya dan because they have the capacity, capability dan capital. Jadi makanya mereka do it. Nah, sekarang I think back then I think it's time for stand up comedy juga bisa dinikmati. Dan dulu memang belum banyak lah, Netflix juga belum berani invest banyak. HBO kan juga sekarang Amazon juga berani invest kan, tapi dulu belum banyak nih. But then I saw wah ini orang Indonesia banyak yang jadi stand up, apalagi skena competitionnya juga makin banyak kan. Terus tapi kan outputnya apa? You have to put out specials. Nah tapi kalau nggak bisa di-enjoy itu gimana? Digital download it's a huge bet. Laku atau enggak, ya kan? Tapi kan kalau streaming
kan bisa dipaketin sama yang besar-besar. Jadi yang besar nempel dengan yang baru mulai. Sehingga itu bisa kekerek juga. Sama lah sebenarnya Netflix kan juga gitu, director besar nempelin sama director yang masih baru mulai, akhirnya jadi besar. Within the same package of subscription. Ya, within the same package of subscription. Ya, jadi kita kemarin pikirnya what if we do it subscription. Tapi nggak hanya subscription, more than subscription. Kita pengen jadiin Comika ID itu digital ekosistemnya stand up comedy Indonesia. This was 5 years ago, but 5 years ago. Ini 5 tahun lalu. Nanti tentu Daniel akan punya banyak kabar baik untuk lu terkait arahan Comika sekarang. Tapi lu mesti bayangin, ini tuh udah dari kepala dia 5 tahun yang lalu. Fast forward ke hari ini, Daniel memimpin perusahaan yang awalnya dia konsumen. Ya kan? Konsumen. Lu konsumen, you believe in the business. To a point, you believe that you can lead this company towards the next phase of it gitu. Nah, sebagai orang yang datang dari luar, apa sih sebenarnya dari Comika yang menurut lu, this is very interesting, Comika tuh, Comika sekarang ya, kita nggak ngomongin 5 tahun yang lalu, karena waktu itu brandnya aja baru diintroduce 2019 tuh. Betul. Baru geser dari wsydnshop.com ke comika.id. Karena dulu wsydnshop.com ada digital download. Tapi cuma gua, tapi cuma Panji. Iya, cuma Panji. Pas geser ke comika.id baru ada nama-nama baru. Nah, sekarang ini kan lu kan baru kan 3 bulan ya. 3 minggu. 3 minggu. Berarti kan 4 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, lu kan konsumen kan. Betul. Jadi lu kan deket banget dengan kami sekarang. Comika sekarang ini apa yang lu lihat? Dan membuat lu ngerasa, this is interesting, I wanna be a part of this gitu. Karena benar-benar we are the only ecosystem. Kita yang benar-benar support, Comika itu benar-benar mau support dari bawahnya. Dan grassroots-nya itu dibetulin. Including, makanya kita punya pecahkan kan. Betul. Itu lembaga edukasi stand up, I think the only one and you're the one who's crazy enough yang mau berani bet on it. Karena kalau itu nggak dibetulin, akhirnya kualitasnya kan nggak naik. Nah, dari situ dan semuanya, turunannya banyak. So, ketika orang melakukan sebuah show, ketika komedian itu melakukan sebuah show stand up specials, gak hanya berhenti di sana. Like Kevin Hart says, right? The joke dies when you record it. Nah, I believe the joke really dies, but then the IP itself itu nggak die. It can itu bisa dilanjutkan. Saya yakin Black Camping pun bisa dilanjutkan jadi sebagai podcast. If Abdur should choose to do so. Dan apakah dia itu perpanjangannya bisa banyak sekali, termasuk pecahkan. Black Camping ini menjadi political specialnya dia. Gimana cara Anda mengulik jok-jok politik yang elegan dan unik. Contohnya itu kan bisa jadi kurikulum tuh. Black Camping itself. Betul. Terus nanti apalagi banyak Pragiwaksono. Gimana self-deprecating itu bisa jadi sebuah hal yang menarik dan cantik gitu kan. Itu jadi hal-hal yang gitu nggak hanya berhenti selesai di satu show itu. Dan kita punya the capacity dan kita punya infrastrukturnya Pak untuk bikin hal itu kejadian. Dan lucu kalau dipikir-pikir ya, karena dalam diskusi kami dan dalam deck yang kemudian Daniel hadirkan, sebenarnya Comika itu memang unik in a sense bahwa yang lakuin itu saat ini cuma kami. Nggak pengennya lebih banyak lagi kewirausahaan, tapi sampai dengan detik ini orang tuh masih berpikir MLI dan Comika itu kompetitor, which in some way maybe yes, tapi kalau kita pikir-pikir nggak sama sekali gitu. Kayak MLI adalah walaupun dipersif sebagai perusahaan stand up, tapi mereka kan lebih heavy di media ya. Betul. Mereka gede banget di media. Sementara Comika, this is because gue tahu angkanya, gue ngobrol sama Patrick, gue tahu tahun lalu berapa tiket yang Emily jual stand up dan berapa yang di-create sebagai revenue. Pale in comparison dengan kita jauh banget. Lah kita Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dan kadang Sabtu dan kadang Minggu, hampir setiap minggu itu bikin acara. Betul. Memang udah lebih stand up aja gitu. Dan kalau misalnya dibilang mereka adalah perusahaan stand up, they don't have a comedy club. We have a comedy club. Kalau misalnya mereka bilang mereka perusahaan stand up, mereka nggak bikin sekolah stand up. Ya kan? Mereka bikin media, tapi mereka nggak ngeliput kemana-mana. Mereka malah diliput sama kita. Jadi at the same time, ini kayak boastful, tapi sebenarnya juga it's lonely to be in this area. It is lonely. Kita pasti banyak trial and error-nya karena kita sendirian. Iya, kita belajar kemana, nengok kemana. Makanya. Orang bilang Lucu Flix gitu ya. Tapi kan kalau mereka lihat Lucu Flix kan isinya kan anak-anak Emily lagi. Betul. Cuman kita doang yang ngebuka mau ratusan kita. Betul. Iya. So it's lonely. So what are you gonna do about it? It's a tough place to start the groundwork from gitu. It is. But then thank God
lulusan accounting ya. So jadi hitungan dulu baru masuk then we calculated the risk. It is risky and we do have to take the risk. We are not a risk averse company. No, we're not. We are a growing company and we will continue to grow. But then kita punya calculated risk. Underlying risknya ini apa jelas. Jangan kita risk doang nggak ada underlyingnya. Untuk apa kita ambil risk ini? Oh, just for the sake of biar seru. Wah, itu matang kita semua. Berat. Jadi terlalu gila itu. Jadi anything that we try to do, any breakthrough yang kita mau lakukan dalam skena stand up comedy Indonesia, ini kita pasti kalkulasikan dulu. Dan kita yakin kan kalau kita pun harus ada dalam tanda kutip menanggung kerugian, ini pasti untuk komunitas stand up ini supaya bisa berkembang. Karena dengan komunitas stand up ini bisa berkembang, kita as a company will grow, pasti. Yeah. Sampai sini aja, gue rasa yang nonton tuh believe lah bahwa lu juga pro terhadap tulisan di atas komika hidup dari karya. Karena yang bikin gue hangat hatinya adalah tanpa diminta, tanpa gue ketahui, komika-komika tuh ke situ foto sendiri. Fotonya gue pengen foto di sini. Karena kan they believe in the same idea. Dan anak-anak stand up ini emang bangsat-bangsat semua. Mereka tuh kayak sebenarnya kalau dipikir-pikir mereka tuh kayak geng yang tertutup gitu mereka. Nggak mudah untuk kami menerima orang dari luar gitu. Makanya leader siapapun yang ada di sini yang bukan anak stand up itu selalu, dan tidak boleh ya sebenarnya, tapi selalu dianggap kayak lu nggak ngerti stand up gitu. Which is different with you karena lu tahu stand up. Tapi lu juga tahu comika. Lu bukan cuma tahu stand up, lu tahu comika. Lu nonton stand up fest nggak sih? Enggak, sayang nih. Enggak dapat tiket, Pak. Maaf. Enggak dapat. Enggak dapat tiket. Bukan kenapa-kenapa. Tidak dapat tiket. Di stand up fest, comika tuh jadi butt of the joke buat comika mau bubar. Obviously you heard this before. Yeah, of course. Going in, lu sempat kayak apa sih sebenarnya masalahnya, gue pengen lihat gitu. And then saw the people, saw how it was run gitu. What could be better ketika lu masuk dan lu pikir ini akan gue lakuin deh gitu. It was run by an artist. That's the thing. It was run without a business-minded person. Itu very artist. Even though you are a very genius marketer ya, I think everyone will agree. Yes. Tapi marketer is just one part of just one part of the business. You are a marketing genius, but then sebenarnya business itu kan marketing hanya satu part. Malah justru yang nggak enak-enak itu banyak tuh, business administration-nya gimana, accounting, finance, tax planning-nya seperti apa. Itu yang painful kan. Betul. Jadi ini yang kita mau rubah. Akan lebih terstruktur, tapi still keep it the spirit of comedy and artisanalnya itu. Kita nggak mau jadi full on corporate ya. Itu malas juga akhirnya. Like who wants to be in the company yang komediannya corporate banget. By the way, I heard you ask, CEO tuh ruangannya di mana? Iya betul. Again, ini kan since you're the CEO now, lu bisa punya kemauan untuk melakukan apapun. Tapi gue tuh tidak punya ruangan. Waktu gue megang tuh gue nggak punya ruangan. Karena gue ngerasa aneh punya ruangan. Pertama-tama, masuk ke ruangan CEO tuh feels weird. Kayak for everybody else gitu ya. Selalu kayak, jadi ada jarak gitu kayak. Selalu ada jarak. Bahkan Bloomberg itu lu ingat waktu Bloomberg jadi wali kota, dia bongkar ruangannya, dia kerja bareng-bareng. Jadi kayak co-working gitu. Dan comika adalah dulu ya, di era gua, atau setidaknya yang gua persepsikan, itu adalah project based. Jadi gua tuh takut kalau istilahnya lu tuh silo, which maybe it happen anyway, tapi gua nggak pengen tuh ini geng sendiri. Kadang-kadang dalam satu meja tuh ada di sini anak finance, depannya anak event gitu, sehingga lebih terjadi obrolan. Tentu akan ada banyak yang bisa diperbaiki in terms of interaction, tapi waktu itu alasannya begitu. Bahkan ini jadi ruang talent hanya ketika talent minta. Ini kan tadi bukan ruang talent. Ini tadinya studio kan. Studio untuk bikin podcast dan segala macamnya. Tapi karena talent menghendaki, ya udah. Karena ini kan ruangnya nggak akan pernah cukup untuk manusia sebanyak kita gitu. Yang mana kita sempat ngomongin soal mungkin nambah tempat ya untuk yang lain. Nah, lu masuk dengan kesadaran akan melakukan fundraise. Lu cukup pengalaman dari sisi ini ya? Lumayan. So I've been on the double side. Enaknya you got me banyak double sidednya nih. Jadi I've been in the startup industry as well. Kita nggak besar dan nggak banyak lah, kita masih kecil-kecilan, but then we do invest in 5 startups, dan salah satu startupnya itu malah justru kebalik, saya juga bantuin mereka fundraise. Oh wow. Jadi saya pun sekolah fundraise waktu itu, kita
2 minggu ya, seminggu di Taiwan, seminggu di Singapura, kita fundraise. Jadi saya yang notabene-nya adalah investornya mereka, ikutan, hey, have you heard about this startup? You know, saya mau pitch kamu 15 menit about this startup, can I get you some coffee? So it's very interesting. Jadi ditolak itu, ya sudahlah, move on, shake it off, next person. And how's the investment situation right now? Right now, Worldwide atau mungkin di Indonesia, kayak gimana tuh iklimnya? As at right now ya, as when we talk about this, it's really bad ya. I think makanya banyak sekali perusahaan karyawan-karyawan startup Indonesia yang di layoff. It's very painful to see. While sometimes topnya masih happy-happy, so it's really painful. Jadi memang keadaan sekarang fundraise itu lagi tidak oke. Tetapi memang banyak sekali ada opportunity, especially kalau untungnya jelas. Karena sekarang semua sudah profit minded. Yang jadi kalau misalnya, karena kita ini kan untungnya jelas, kita bikin event, kita jual tiket, bayar talent, untungnya piro, jelas. Nah ini lebih menarik, karena kembali lagi untuk balancing yang kemarin. Kalau yang kemarin kan, pre-revenue, ayo kita dukung. Belum ada ininya, ayo kita dukung. Yang penting grow. Yang penting grow, at any cost. Termasuk masukin datanya. Ada tuh yang kayak gitu Banyak. Tapi sekarang udah lewat tuh masa-masa itu. Sudah lewat. Lewat bakar duit yang penting grow. Sekarang mereka pengen, lu duitnya dari mana sih? Yes. Nah kita kan, apa istilahnya customer facing? Consumer facing. Consumer facing. Jadi kayak jelas gitu. Kita bikin show, ini biayanya, ini revenue-nya, ini profitnya. Jadi lebih jelas. Lebih truthful. That's why you're hopeful. I'm very hopeful about this. So we're fundraising. We're fundraising. Balik lagi buat apa? Bukan buat di burn tiba-tiba dia beli ini ya, Ferrari di New York ya. Nggak mau parkir mahal. Jadi bukan buat itu, tapi kita mau menambah jumlah konten original kita. Kita mau menambah besar ekosistem kita kuatkan. Karena balik lagi ekosistem kita nih seperti banyak cabangnya. Kalau kita sekarang dengan limited funds, kita harus bagi-baginya sedikit-sedikit. Kasihan kayak kita punya beberapa anak, nih maaf ya, cuma punya sekian kilo beras, kamu dapat 100 gram. Makanya pada kurus-kurus. Setelah fundraise ini, kita akan melihat, ini kamu bisa potensi grow segini nih. Kita akan invest segini di kamu. Kamu punya potensi grow segini, seperti pecahkan. Potensinya besar sekali. Dan itu harus didukung dari awal. Agree. Nah, ini yang kita mau lakukan. So, obviously, you're a believer yourself. I'm a believer myself. We're looking for people who believe in us gitu. I'm looking for people who believe. Kita membuka kesempatannya. Daniel, lu nanti apa ya? Gimana caranya? Gue kasih Instagram lu atau gimana? No. Just put an email, investment@comika.company. Oke, investment@comika.company. Respect sekali. Dan moga-moga kalau lu percaya dengan apa yang kami lakukan, kan tadi kan juga bilang ya, kami sendirian di sini. So it's a lonely journey. Akan dengan senang hati untuk ngajak lu terlibat, dan sebenarnya ada orang-orang juga yang percaya sama mimpi kita, dan orang-orang yang sebenarnya udah berinteraksi dengan bisnis kita seperti lu juga. Kita mau jalan cukup jauh. We see so many potentials. Definitely. So room to grow-nya juga gila. Masih banyak. You're hopeful with the way this company is going? Yes, we're hopeful. And we believe pada akhirnya kita akan mengambil validasi daripada publik. Dengan jalan, kalau tidak diakuisisi adalah kita akan siap untuk IPO. Dalam plan lu tuh, should we tell the year that we are praying for it, but then let's not jinx it. I'll tell you. Tapi we're going that way karena kita pengen sampai pada titik di mana we're proper, everything is ready to go IPO. Belum tentu IPO, but then we are IPO ready. That's the term ya, IPO ready. Which means the company is ready for IPO. Dan itu ngomongin keteraturan, finance yang oke, sehat, bahkan compliance, termasuk dari paperwork, everything itu harus jelaskan. Kan kita nanti kalau memang jadi IPO kan pengawas kita masyarakat. Nah, masyarakat ini kan harus di-convince supaya kenapa kita ini worth. Interesting karena sebenarnya Comika tuh tidak aneh-aneh banget untuk ngambil jalur ke IPO, karena
ada perusahaan-perusahaan yang juga mirip sebenarnya, creating content, creating IPs, kemudian listed, yaitu dalam hal ini MD Pictures salah satunya ya. Di mana MD Pictures kan basically gitu, mereka juga sama tuh, bikin film nih, ini biayanya, ini aktornya, ini kita jual, ini bisa ke bioskop segini, ini bisa ke OTT segini, hampir sama kayak kita, cuman produknya yang satu film, yang satu pertunjukan stand up gitu. Dan mereka bisa IPO dan mereka, apalagi terutama setelah KKN Desa Penari, luar biasa. Ya, harga sahamnya luar biasa. Oke sekali. Asset right now dari kita recording ini kan harus disclaimer dulu, Pak. Asset right now dari harga IPO sampai sekarang growth-nya. Ya. Dan gue inget gue ditawarin Pak Manoj sebenarnya. Gue ditawarin Pak Manoj. Tapi saya nggak punya uang kan. Sebenarnya sih Pak Manoj juga bilang nggak, just put in money, berapapun yang lu punya, just put in money. I believe it's going to be good for you. But I didn't listen to him. Look at me now, doing the same thing he's doing. Tapi sebelum kami nyampe ke IPO ready, saat ini orang-orang yang punya mimpi sama dengan kami, dan ada beberapa nama yang hopeful banget lah. Sekarang kami juga ngajak lu untuk terlibat. Komutnya dan CEO-nya nggak sabar untuk bisa bertemu dan ngajak lu dalam journey ini. Sekali lagi emailnya adalah investment@comika.company. Nah, ada lagi yang gua nggak sempat nanya tapi penting untuk keluar? No, that's all. Udah ya? That's all. Ya? Okay, But then gitu. we really want you to be a part of us. We are a group of believers. So we're not just orang yang, wah ini ada opportunist. We are an opportunist, but then we want a group of believers to come and join our cause as well. Kalau pengen ketemu Daniel, Selasa, Rabu, Kamis, anyway kan ada open mic di sini. Oh iya. Selasa ada open mic pecahkan, Kamis ada comedy jam, Rabu ada open mic ganti-ganti ya, Ladies Out Loud, comedy jam. Lu bisa mampir ketemu, tapi lu nggak akan ngeliat Daniel stand up sih. Tidak lucu. Lu bisa ketemu. Lucu. Dan gue yakin di acara-acara Comika juga lo akan bertemu dengan dia. But interestingly, tadinya dia duduk di kursi, sekarang dia akan. Gue ngelihat lu di balik FOH ya? FOH aja rasanya aneh, unik. Iya aneh buat gue ngelihat lu ada di balik situ. Karena lu biasanya ada di kursi kan. Iya betul. It's an interesting journey. I hope this is a journey that's right for you, Daniel. so Welcome much, aboard. Thank you. Dan mari kita dukung supaya Comika tidak jadi alpha midi. Respect. Thank you. Bye-bye. Bye.